Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rahma. Saya mahasiswa aktif semester 2 Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi dalam program studi Ilmu Administrasi Publik. Saya di sini akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat tentang perbandingan administrasi negara. Perbandingan administrasi negara adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang sistem pelayanan negara, seperti melakukan penilaian terhadap dua hal yang sama atau objek tertentu. Fungsi ilmu perbandingan administrasi negara adalah untuk menjelaskan berbagai kelebihan dan kekurangan suatu sistem pengelolaan administrasi negara, sehingga masing-masing negara dapat saling bertukar pikiran dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada di dalam negara tersebut. Kegunaan mempelajari perbandingan administrasi negara ada 7 aspek. Salah satunya adalah mencari perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam administrasi negara tersebut. Yang kedua ada mencari dan menemukan sistem administrasi negara yang paling efektif dalam mencapai tujuan bernegara. Yang ketiga ada mencari dan memutuskan sistem yang paling tepat untuk digunakan dalam menjalankan kebijaksanaan negara. Yang keempat ada memperoleh gambar yang menyeluruh tentang kebaikan dan kebutuhan masing-masing administrasi negara. Yang kelima ada mencari metode guna memperbaiki kesalahan atau kelemahan dalam administrasi negara itu sendiri. Tujuan mempelajari ilmu administrasi negara. Yang pertama, untuk mengkaji dan menganalisis sistem administrasi negara. Yang kedua, untuk mencari pengetahuan tentang rahasia keberhasilan suatu negara. Yang ketiga, ada mempelajari kebudayaan yang beragam di negara-negara lain, serta memahami sikap kepemimpinan para birokrat dan penerapan birokrasinya. Yang keempat, mengadakan identifikasi faktor-faktor kultural, politik, sosial yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Yang kelima, meneliti dan memastikan perubahan yang harus dilakukan setelah mempelajari keberhasilan negara lain. Peran pemerintah dalam sistem administrasi negara. Yang pertama, untuk membuat dan menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan atau sifat undang-undang. Yang kedua, melakukan pembinaan terhadap masyarakat negara atau melakukan penertiban, pemanggilan, pendidikan, penyuluhan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada menjalankan kepolisian atau bertindak langsung terhadap setiap pelanggar undang-undang tanpa pandang bulu. Yang terakhir, ada melakukan peradilan atau menyelesaikan persengketaan hukum atau membentuk badan peradilan untuk itu. Ciri-ciri administrasi negara ada 3. Yang pertama, sebagai aktivitas yang tidak dapat dihindari atau unavoidable. Yang kedua, ada mempunyai prioritas. Yang ketiga, mempunyai monopoli dalam memakai kekuasaan dan wewenang untuk memaksakan kehendak pada masyarakat. Yang terakhir, ada top manajemen administrasi negara bersifat politis. Birokrasi adalah organisasi masyarakat yang dikepalai jabatan publik yang bersifat non-karir serta menjabat dalam periode tertentu. Fungsi negara ada 4. Yang pertama, merencanakan. Yang kedua, mengorganisasikan. Yang ketiga, memimpin. Dan yang terakhir, menjalankan perorganisasian. Yang terakhir adalah 7 pendekatan yang dilakukan dalam perbandingan administrasi negara. Yang pertama ada pendekatan filosofis, yang kedua ada pendekatan politis, yang ketiga ada pendekatan sistemik, yang keempat ada pendekatan administrasi dan konstitusional, yang kelima ada pendekatan ideologis dan nomotetis, yang ketujuh ada pendekatan ekologi. Dan sekian dari video penjelasan yang saya buat kali ini, karena penjelasan selebihnya ada dalam makalah yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.